Oke, itu tadi untuk yang tsunami. Sekarang untuk erupsi gunung api. Nah, erupsi gunung api ini sering juga terjadi di Indonesia ya. Eh, Erupsi gunung api ini mengeluarkan beberapa material-material yang sebenarnya berbahaya untuk kita. Namun, material ini juga baik untuk tanaman atau baik untuk tanah, bisa menyuburkan beberapa hal, beberapa yang terjadi, eh, beberapa tanah yang ada di Indonesia. Makanya kita yang tinggal di dekat, orang-orang yang tinggal di daerah gunung, erupsi gunung api itu sering mendapatkan hasil bumi atau hasil tanah yang baik karena pada saat erupsi gunung api itu mengeluarkan mineral-mineral yang terkandung di dalam perut bumi dan mengeluarkannya hingga mendapatkan beberapa eh, material-material yang sangat baik untuk tanaman, khususnya tanah ya. Oke, eh, yang pertama ini mitigasinya sebelum adanya erupsi. Nah, sebelum erupsi ini mengenali karakter gunung api dan tanda-tanda bila mau meletus. Nah, ini kalian harus dan orang-orang pasti yang tinggal di daerah sini sudah paham bagaimana kalau misalnya erupsi ini mau erupsi dan segala macam itu pasti sudah tahu karena sudah terbiasa dengan lingkungan tersebut. Nah, membuat peta daerah rawan ancaman erupsi ini bukan tugas kita ya sebagai masyarakat, ini tugasnya lembaga Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia. Nah, menyiapkan ini juga bagian dari tugas dari lembaga BPNT dengan membuat sistem peringatan dini erupsi. Ini juga tugasnya BNPB. Nah, bagaimana kalau pada saat kita terjadi atau kita berada di saat erupsi itu terjadi? Nah, pertama segera menjauh dari pusat letusan menuju ke daerah aman. Kalau misalnya terjadi erupsi, kalian harus lari ke tempat yang aman dari awan awan-awan dari erupsi ini ya. Pasti ini sangat berbahaya karena mengandung beberapa zat yang cukup berbahaya untuk tubuh kita. Nah, yang kedua itu segera ke dalam rumah bangunan yang sudah diterapkan untuk penampungan sementara agar terhindar dari panik yang turun seperti pasir dan kerikil. Oke. Yang ketiga, itu pakailah masker untuk melindungi pernapasan. Dan keempat, evakuasi secara bersama-sama dengan udah tenang dan jangan panik. Nah, setelah ter, setelah terjadinya erupsi, pertama itu kalian jangan mendekati wilayah terdampak erupsi sebelum ada pemberitahuan kondisi aman dari instansi berwenang. Nah, terus yang kedua, bersihkan atap bangunan rumah dari abu vulkanik dengan air agar tidak roboh. Karena jika didiamkan, lama abu vulkanik akan menjadi semen. Gitu ya. Hindari mengendarai kendaraan bermotor jika endapan abu vulkanik masih banyak karena dapat merusak mesin dan komponen lain. Nah, jangankan tubuh kita ya, ini bukan kendaraan bermotor ini bisa rusak karena adanya eh, terkenanya endapan abu vulkanik. Oke, yang terakhir gunakan masker selama berpergian keluar rumah untuk menghindari infeksi pernapasan akibat abu vulkanik. Ya, seperti itu ya. Jadi semua mitigasi yang terjadi di sini pastinya kalian sudah paham ya, maksudnya sudah tahu bagaimana terjadi kalau misalnya terjadi hal-hal ini. Nah, itu kalian bisa pikirkan atau caranya itu kalian bisa analisa. Nah, kalau misalnya tsunami terjadi, oke, makanya saya pindah ke daerah yang lebih tinggi. Kalau gempa terjadi, oke, saya hindari bangunan-bangunan yang eh, eh, rawan runtuhannya. Seperti itu ya. Jadi saya harap pada saat TKA kalian bisa menganalisa bencananya itu seperti apa dan mitigasinya seperti apa. Karena kalau kalian pikir secara logika itu mungkin sudah masuk ya. Bahkan kalian tidak perlu pelajari hal-hal ini. Namun saya pertegas, pada saat ini supaya kalian paham betul bagaimana caranya kalian bisa itu. Oke, untuk teman-teman sekalian yang sudah join, kalian bisa isi absen
yakni longsor. Nah, longsor ini merupakan jatuhnya muka tanah atau bebatuan yang ada di daerah lereng gunung. Nah, ini terjadi biasanya karena ada bisa jadi karena gempa, karena adanya getaran ya, jadi ada gempa, makanya turun massa tanahnya dan bebatuan. Terus adanya eh, akibat pemotongan atau penebangan pohon secara liar. Nah, kalian mesti sadari bahwasanya pohon itu memiliki akar yang sangat kokoh yang bisa menahan tanah yang ada di lereng gunung. Sehingga ketika itu dipotong atau ditebang, akar itu sudah menjadi mati dan tidak bisa menahan tanah tersebut. Sehingga ketika terjadi hujan yang cukup lebat itu bisa mengakibatkan yang namanya longsor. Ya, jadi seperti ini ya di gambaran ini. Ya, karena pada saat kalian biasa lihat mungkin ke daerah yang lebih tinggi itu ada penambangan ya, karena mengambil batuan alam atau batuan gunung dikeruk secara paksa, secara masif, akhirnya tidak ada tanah, tidak ada batu yang bisa untuk menjadi penahan atau penopang tanah-tanah yang berada di atas. Makanya pada saat terjadi hujan, tanah tersebut jatuh dan akhirnya terjadilah longsor. Nah, ini ya, sebelum terjadi bencana longsor. Mengamati dan mengenali struktur tanah di daerah tempat tinggal. Ya, kembali lagi. Kalian harus, pokoknya yang kalau misalnya sebelum terjadi bencana, kalian harus mengenali apa-apa saja yang bisa menjadi resiko dari tempat tinggal tersebut. Nah, yang ini memberikan sosialisasi ini tugasnya, belum tugas kita ya sebagai masyarakat, tapi tugasnya pemerintah atau lembaga terkait mengenai penanggulangan bencana. Tidak melakukan kegiatan pertanian atau membangun rumah di daerah yang memiliki ketinggian yang curam. Ya, ini mestinya kalian tahu ya. Kalau misalnya lereng gunung itu tempatnya, eh, pertanian itu cukup sulit ya karena memiliki kemiringan yang sulit. Nah, oke. Terus membuat peta indeks itu untuk kembali lagi untuk lembaga terkait dan merevitalisasi bukit-bukit yang sudah gundul. Ini tugas kita secara bersama-sama ya, bahwasanya ketika masyarakat sudah menyebar atau pohon-pohon pohon sudah mulai ditebang itu sebagai masyarakat kita harusnya menanam kembali pohon tersebut supaya tidak terjadi yang namanya longsor kembali. Nah, saat longsor ini terjadi eh, segera menuju bukit yang tidak sejalur dengan aliran longsor tanah. Nah, untuk longsor sendiri itu eh, dibanding dengan bencana alam seperti erupsi, gempa, dan tsunami, dia eh, cakupannya itu cukup sempit ya. Jadi makanya untuk untuk melakukan penanggulangan atau pada saat longsor terjadi itu kalian semua harus seperti apa itu cukup mudah karena tidak cakupannya itu cukup sempit. Jadi kalian bisa mengambil seperti ini ya bukit yang tidak sejalur dengan aliran longsor ke tanah. Terus memberikan tanda bahaya longsor kepada masyarakat ini tugasnya dari lembaga terkait dan mengevakuasi korban secara gotong royong. Nah, ini tentunya untuk masyarakat dan lembaga. Nah, setelah longsor apa-apa saja yang harus kita perbaiki yaitu memberikan pembekalan psikologis kepada korban longsor. Oke, korban longsor ini cuma biasanya terjadi di lereng bukit ya, jadi jarang ada korban jiwa, namun tetap ada tapi jarang ada terjadi karena pemukiman kalau adanya pemukiman kalau misalnya daerah longsor itu kadang juga eh, sudah di sudah diberitahu bahwasanya tempat ini cukup berbahaya dan adanya apa lagi namanya adanya pembekalan sebelum pembangunan rumah tersebut. Nah, yang kedua merehabilitasi bangunan-bangunan yang rusak diterjang longsor dan mengevaluasi pola penggunaan lahan daerah rawan longsor. Nah, ini kalian bisa lihat eh, ada edukasi ya bagi sekolah dasar, simulasi bencana sebagai langkah preventif antisipasi bencana. Oke,
Sebelumnya, untuk materi mitigasi dan adaptasi bencana, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita eh, kembali melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengenalan pengenalan informasi geospasial dan eh, fenomena geografi atau geografi di sekitaran kita. Bagaimana, sudah mengerti untuk para peserta? Tony Tarianti dan Andi Fadil, bagaimana? Oke, tanggap jelas ya. Jadi sekarang kita di jam 20.58 waktu Indonesia Tengah. Kita istirahat sejenak dulu. Kita kembali di 20:05. Jadi persiapkan kembali eh, diri dan istirahat, tegangkan badan dan kita kembali ke materi selanjutnya.
Ya, silakan bertanya untuk Almita Arianti. Silakan. Ada tadi yang mau ditanyakan. Sama ya karena jaringannya saya lagi bermasalah. Dipersilakan untuk Almita. Ya sama lo. Karena kita juga hanya berdua. Oke. Gempa megatrust itu apa ya maksudnya? Saya juga pernah dengar bahwa ada gempa yang disebabkan oleh akibat yaitu efek seperti pengeboran di inti. Boleh dikasih tahu Kak, kenapa itu bisa terjadi? Oke. Hmm. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, bahwasanya gempa itu merupakan aktivitas atau suatu eh, bencana yang eh, intinya seperti ini, gempa itu getaran. Nah, untuk gempa yang disebabkan akibat aktivitas manusia, yaitu fracking atau fracking, bagaimana cara macam itu, karena adanya pengeboran, makanya pada saat pengeboran itu ke inti bumi atau ke lapisan bumi paling dalam, itu terjadi yang namanya getaran. Nah, getaran yang semakin turun ya, ketika semakin turun pengeborannya itu, maka getaran yang dihasilkan itu pastinya tentunya sangat berpengaruh ke beberapa lempengan. Nah, karena saking canggihnya sekarang teknologi, manusia pun bisa membuat yang namanya gempa itu terjadi karena itu tadi adanya getaran yang mengakibatkan eh, bisa terjadinya gempa quake yang disebabkan dengan apa lagi namanya gempa yang disebabkan sama manusia. Nah, pokoknya intinya itu gempa. Gempa itu adalah getaran yang terjadi di eh, lempengan. Makanya pada saat gempa itu kita seperti terguncang ya karena adanya getaran di daratan seperti itu. Bukan bukan di daratannya maksudnya di lempengan. Nah, untuk gempa megatrust, megatrust, kalau saya megatrust, gempa megatrust itu gempa yang dahsyat atau yang secara secara skala itu eh, ketika diukur dia lebih tinggi, lebih skalanya itu sekitar 7 eh, getaran magnitudo seperti itu. Jadi gempa megatrust itu gempa yang eh, gempa yang besar atau lebih dahsyat seperti itu. Sudah jelas untuk Almita atau perlu saya ulang atau kurang jelas atau kurang serak dengan jawabannya? Tidak apa-apa. Silakan. Cukup jelas. Jelas Kak, terima Terima kasih. Oh, kasih. iya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya Kak, Kakak jomblo. Bercanda dulu tuh. Oh iya. Untuk Almita, ada lagi yang mau ditanyakan mengenai bencana dan mitigasi adaptasi bencana? Bisa ditanyakan sebelum kita ke materi yang saya rasa ini cukup mudah untuk materi materi yang salah satu materi yang paling mudah untuk kita pelajari malam hari ini karena cakupan materinya cukup sedikit ya. Kak, satu lagi Kak tentang gunung meletus. Kenapa?
Eh, Mozaik ya? Mozaik. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Silakan Almita, pertanyaannya apa lagi? Pertanyaan bisa di chat, bisa di open mic sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini cukup ringkas ya. Oke, Kak pernah dengar dan nggak mengenai peristiwa gunung meletus itu udah gunung Toba. Ya, kenapa gunung meletus dapat meletus itu Toba? Kenapa gunung yang meletus dapat membentuk danau besar Danau Toba? Saya mau saya mau tahu Pak mengenai hal tersebut. Maka setelah masyarakat. Oke, untuk ini ya, itu saya peristiwa gunung Danau Toba, peristiwa gunung di daerah eh, Danau Toba itu cukup dahsyat ya, terjadi sekitar berapa juta tahun yang lalu itu, atau berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun lalu itu. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa bisa Danau Toba ini terbentuk? Kenapa peristiwa gunung meletus ini bisa membentuk sebuah danau? Saya jelaskan di
di gambar sini ya. Contohnya seperti ini. Tunggu, saya share. Eh, yang saya ketahui ya, sepa, sepemahaman saya, bahwasanya gunung yang ada di dekat daerah Danau Toba itu, sepertinya saya gambar ini mungkin, maaf ya kalau misalnya jelek gambarannya. Nah, gunung yang meletus dari akibat bencana gunung meletus ini. Nah, di sini ada magma ya, yang ada di eh, eh, dalam dalam ceritanya ini di dalam gunung ini. Nah, makanya gunung ini mengeluarkan magma yang sangat banyak, banyak sekali ya, ini sampai pokoknya banyak sekali. Nah, daratan yang ada di daerah sini, ini daratan ini cukup ambles atau cukup gimana ya, cukup eh, lembek, ya istilahnya lembek, istilah gampangnya lembek. Nah, magma yang akhirnya turun ke daratan itu mengikis dataran ini, dataran ini, sehingga dataran yang tadinya lembek ini hilang, karena dataran yang lembek ini kan bisa jadi terkandung air, terkandung eh, tanah yang cukup apa ya istilahnya kayak lembut seperti itu, bisa akhirnya magma yang keluar dari gunung yang meletus ini bisa mengikis dan membuat cekungan. Nah, adanya cekungan karena dia mengikis tanah yang ini, akhirnya ini membentuk ini ini yang saya maksud ya. Ini cairan magma yang keluar dari gunung api yang meletus ini akhirnya mengikis tanah yang di sini dan turun ke bawah. Nah, ini yang membentuk. Nah, bagian yang keras seperti batuan ini tidak rusak akibat magma ini, malah tertahan. Malah magma ini tertahan di bagian yang lapisan tanah yang keras. Pada saat terjadi cekungan ini, ya, ini misalnya ini batuan ya, ini batuan. Nah, ada danau pada saat itu, misalnya ini kering ya. Nah, air yang terisi di danau ini bisa jadi karena adanya sumber air yang ada di lapisan tanah dan adanya air hujan yang jatuh. Karena ini cekungan, akhirnya ini bisa apalagi namanya, tersimpan di dalam sini dan membentuk yang namanya danau. Karena ini sudah berjuta-juta tahun atau berpuluh tahun, berpuluh ribu tahun hujan, akhirnya tergenanglah air yang ada di eh, danau ini. Makanya terjadilah Danau Toba. Seperti itu. Ini sepemahaman saya ya. Mungkin kalau misalnya eh, Almuta ini bisa lebih tahu mengenai ini, bisa eh, searching ya bagaimana aslinya untuk pembentukan Danau Toba. Dengan pertanyaan yang satunya itu, eh, apakah pada bencana tersebut malah mendatangkan masalah? Ya, eh, begini ya, segala sesuatu hal itu pasti ada manfaat dan kerugiannya. Yang tadi saya jelaskan yang paling pertama, ada manfaat dan kerugiannya masing-masing. Maka pemanfaatan eh, apakah manfaatnya itu pasti tentunya banyak. Salah satunya bisa menjadi tempat pemukiman warga karena ada sumber air yang jernih, terus tempat terjadinya ekosistem, makanya terbentuknya ekosistem yang jalan di situ. Dan banyak lagi sisi di eh, keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Nah, untuk kerugiannya itu mungkin kita tidak bisa ya bilang kerugian karena itu sudah jadi
Untuk kerugian untuk manusia ya ini, kerugiannya untuk manusia itu mungkin tidak ada karena setahu saya belum ada manusia hidup di tahun tersebut. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya sudah ada atau tidak. Jadi seperti itu. Sepemahaman saya mengenai pembentukan danau toba. Mungkin ada referensi lain atau mungkin saya yang salah atau yang kurang tepat bisa eh, Almita ini pastikan di internet ya. Mungkin itu. Nah, kita lanjut langsung ke apa namanya pemanfaatan fenomena geospasial atau materinya itu fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin saya cuma jelaskan ya karena fenomena geografi yang terjadi di Indonesia ini cukup maksudnya hanya itu saja yang terjadi. Nah, yang pertama itu fenomena global atau itu kontemporer. Nah, fenomena global ini tentunya banyak ya, seperti eh, peri- eh, oke, saya jelaskan dulu fenomena global ini maksudnya adalah peristiwa yang berdampak luas di seluruh dunia. Jadi beberapa fenomena global atau fenomena geografi yang bisa atau berdampak luas di seluruh dunia. Contohnya yang paling sering kita dengar itu adanya perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, itu salah satu fenomena global atau fenomena geografi yang kita ketahui atau yang paling sering terjadi. Terus yang kedua ada urbanisasi cepat di berbagai negara. Urbanisasi ini terjadi karena tujuannya itu untuk dari tempat yang padat, dari tempat yang eh, keterbelakangan atau terbelakang pindah ke tempat yang lebih maju, gitu ya. Nah, fenomena global yang sering kita juga temui itu apalagi di Indonesia seperti itu tadi, bencana-bencana alam seperti gempa, tsunami, dan sebagainya ya, itu merupakan fenomena geografi yang ada di Indonesia. Terus itu kontemporer, nah, maksudnya ini itu kontemporer, kita eh, masalah atau upaya atau apa-apa saja yang terjadi di masa sekarang yang menjadi krisis atau menjadi apa oh ya, siap. Yang menjadi perbincangan hangat di eh, masa sekarang. Jadi saya harap ini untuk adik Almita karena cuma sendiri, Almita ini bisa membaca lebih banyak tentang isu-isu yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi terutama ya di Indonesia sehingga pada saat terjadi, nah makanya itu di soal TKA nanti pastinya itu ada soal yang mengenai isu kontemporer atau isu-isu yang barusan terjadi di Indonesia. Contohnya seperti bencana alam yang melanda eh, apa ya sekarang. Oke, bencana sosial itu seperti ya, eh, demo, penculikan atau perampokan itu seperti itu. Nah, tentunya itu kontemporer kayak kerusakan lingkungan, krisis air, terus krisis pangan, krisis ekonomi, seperti itu. Jadi saya harap untuk Almita ini bisa lebih membaca masalah-masalah yang terjadi, terutama di Indonesia ya, atau untuk di dunia itu kamu bisa pelajari eh, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara ASEAN dan sebagainya. Nah, terus ada untuk materi yang ini pemanfaatan teknologi geospasial dan teknologi geospasial. Saya jelaskan dulu ya bahwasanya teknologi geospasial itu teknologi yang bisa eh, digunakan untuk mengumpulkan data di berbagai macam wilayah yang bakal kita tempati.
Nah, contohnya itu pengertian geospasial seperti GIS atau Geography Information System. Terus ada namanya GPS, Global Positioning System. Terus ada yang namanya penginderaan jauh, remote sensing. Dan yang terakhir itu yang paling sering kita ketemu itu namanya versi digital atau drone mapping. Nah, pengertian maksudnya ini teknologi geospasial, munculnya teknologi geospasial ini diharapkan ketika ingin membangun sesuatu, kita sudah mengetahui data-data mengenai wilayah tersebut sehingga kita bisa membangun bangunan tersebut dengan cara aman dan baik. Nah, contohnya itu seperti di bidang pertanian ya, kita bisa memantau kesuburan tanahnya atau kondisi tanaman yang terjadi atau yang sekarang ada. Terus di daerah di bidang contohnya di rancangan kota. Nah, untuk menata tata ruang itu kita yang menggunakan yang namanya teknologi spasial. Eh, Simpelnya seperti ini, teknologi geospasial itu seperti eh, device atau seperti apa ya istilahnya alat. Teknologi geospasial itu seperti alat untuk kita bisa mengukur apa-apa saja yang menjadi eh, kebutuhan dari berbagai bidang. Contohnya itu tadi ya pertanian, perencanaan kota. Nah, kebencanaan juga bisa diukur dari alat ini. Nah, tapi teknologi geospasial itu pastinya beda-beda alatnya. Ada yang namanya GIS, ada yang namanya GPS, ada penginderaan jauh, ada juga pasti peta digital. Masing-masing dari teknologi atau alat tersebut pastinya ada kegunaan dan tempatnya masing-masing, gitu ya. Nah, terus kalau GPS yang paling sering kita ketahui itu kan untuk melacak lingkungan atau melacak tempat itu berada di mana dan begitulah. Terus di bidang transportasi itu seperti navigasi dan pengaluran lalu lintas di jalan raya. Atau yang paling sering ini transportasi dipakai di JIT itu atau teknologi spasial yakni di transportasi udara ya, seperti pesawat seperti itu. Nah, hanya itu materinya yang di fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena geografi di kehidupan sehari-hari ini kita perlu ketahui bahwasanya fenomena geografi, kalau kita bilang geografi itu bukan cuma eh, geologinya saja ya, seperti bencana, gempa, tsunami. Eh, Fenomena geografi sosial pun itu ada. Seperti ya yang paling terbaru sekarang ini ya eh, beberapa delegasi negara yang walk out ketika Perdana Menteri dari Israel berpidato. Nah, ada beberapa delegasi negara lain untuk walkout dari atau tidak ingin mendengar dari pidato negara Israel. Nah, itu merupakan salah satu fenomena geografi sebenarnya. Tapi fenomena geografi yang sosial seperti itu. Jadi fenomena geografi itu bukan cuma tentang gempa, bencana alam dan sebagainya. Eh, Fenomena geografi itu pun banyak modelnya. Makanya geografi itu disebut dengan ilmu segala ilmu. Jadi geografi itu mempelajari semua ilmu, ekonomi, sosiologi, IPA, biologi, fisika dan sebagainya. Namun ilmu geografi ini hanya dasarnya saja, tidak sampai ke dalam lingkup seperti ekonomi yang harus kita tahu semua di dalam mengenai ekonomi. Kita hanya tahu tipis-tipisnya saja atau permukaannya saja. Nah, baik. Ya, kira itu untuk malam ini materinya kita sudah sampaikan ya ada dua, yaitu mitigasi adaptasi bencana alam dan fenomena geografi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Anita Arianti ada pertanyaan mengenai dua materi ini, dan kalau misalnya malu-malu di Zoom bisa di chat atau ada hal yang ingin ditanyakan, atau kalau misalnya memang sudah malu-malu sekali atau tidak berani sekali untuk bertanya, padahal sih bisa insya Allah bisa jawab. Bisa
untuk searching di materinya, kan saya sudah tadi paparkan ya materi-materi apa saja yang kita perlu pelajari pada saat kita TKA nanti. Dan jangan lupa periksa website yang saya berikan tadi ya, yang pusmendik.go.id. Itu di situ itu kamu bisa eh, akses mengenai apa itu TKA, tujuannya apa, dan simulasi TKA bahkan kamu bisa simulasi TKA di situ. Untuk Almita sudah jelas mungkin. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebagai penutup eh, pelajaran kita hari ini. Bagaimana? Oke, mungkin tidak ada pertanyaannya, sudah cukup jelas. Geografi pertanian itu apa, Kak? Geografi pertanian itu ya pertanian mengenai segala sesuatu hal yang mengenai pertanian. Jadi geografi pertanian maksudnya itu yang tadi saya jelaskan itu pemanfaatan teknologi geospasial di bidang pertanian itu ada yang namanya apa ya istilahnya itu eh, peta digital atau bukan bukan peta digital, ada yang namanya GIS, GIS, Geography Information System. Jadi eh, pada saat kita menggunakan alat ini kita bisa melihat pemantauan atau melihat kesuburan tanah hanya dari alat tersebut. Jadi kita tidak perlu ke tempatnya langsung ke pertanian ke tempat eh, apa ke sawahnya misalnya, tidak langsung ke tempatnya jika kita melalui alat tersebut. Nah, ini langsung diterangkan dan kita bisa lihat bahwasanya kesuburan tanahnya bagus atau biasa saja atau bahkan buruk. Mungkin seperti itu maksudnya. Maksudnya itu tadi di bidang pertanian, di pemanfaatan teknologi geospasial seperti itu. Terima kasih Kak, saya rasa cukup Kak. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian, apalagi ini Almita ya, Almita yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti Zoom ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga sukses selalu TKA-nya, semoga diperlancar TKA-nya dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan hasil kerja kerasnya. Untuk saudara Novel, bagaimana? Sudah bisa saya tutup atau ada lagi arahan? Ya, silakan ditutup. Oke. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Terima kasih Almita. Terima kasih panitia Novel Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.